dalam program dokumenter kita. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang lenong Betawi. Mau tahu sejarahnya dan perkembangan lenong Betawi serta bagaimana lenong Betawi sebenarnya? Yuk kita lihat liputannya. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, serta alat musik unsur Tionghoa. Lenong berkembang sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kesenian teatrikal tersebut mungkin merupakan adaptasi oleh masyarakat Betawi atas kesenian serupa seperti komedi bangsawan dan teater Stambul yang sudah ada saat itu. Selain itu, Firman Muntajo selaku seniman Betawi menyebutkan bahwa lenong berkembang dari proses teaterisasi musik gambang kromong dengan sebuah tontonan yang sudah dikenal sejak tahun 1920-an. Pada mulanya, kesenian ini dipertunjukkan dengan mengamen dari kampung ke kampung. Pertunjukan diadakan di udara terbuka tanpa panggung. Ketika pertunjukan berlangsung, salah seorang aktor atau aktris mengitari penonton sambil meminta sumbangan secara sukarela. Selanjutnya, lenong mulai dipertunjukkan atas permintaan pelanggan dalam acara-acara di panggung hajatan, seperti resepsi pernikahan. Baru di awal kemerdekaan, teater rakyat ini murni menjadi tontonan panggung. Lenong sendiri memiliki dua jenis, yaitu lenong denes dan lenong preman. Dalam lenong denes, dari kata denes dalam dialek Betawi yang berarti dinas atau resmi. Aktor dan aktrisnya umumnya mengenakan busana formal, dan kisahnya bersetting kerajaan atau lingkungan kaum bangsawan. Sedangkan dalam lenong preman, busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedua jenis lenong ini juga dibedakan dari bahasa yang digunakan. Lenong denes umumnya menggunakan bahasa yang halus atau bahasa Melayu tinggi, sedangkan lenong preman menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Pada perkembangannya, lenong preman lebih populer dan berkembang dibanding lenong denes. Lenong sempat mengalami masa sulit. Pada tahun 1970-an, kesenian lenong yang dimodifikasi mulai dipertunjukkan secara rutin di panggung Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selain menggunakan unsur teater modern dalam plot dan tata panggungnya, lenong yang direvitalisasi tersebut menjadi berdurasi 2 atau 3 jam dan tidak lagi semalam suntuk. Ada aturan bahwa kalau bisa sebelum subuh sudah berhenti. Atau kalau sekarang mungkin sekitar jam 3 itu lenong sudah habis karena kita dikit lagi kan subuh gitu. Paling tidak untuk menghormati lah. Jangan sampai. Tapi kalau dulu memang pakem lenong itu kalau cerita belum habis, belum selesai, belum ditutup istilahnya gitu. Ya kita mencoba itu. Nah kalau kaitannya dengan sekarang, itu kan lenong bisa ibarat tali kita bisa panjangin, bisa kita pendek. Tergantung kebutuhannya. Semakin berkembangnya zaman, tentu saja lenong semakin terpinggirkan. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam melestarikan kesenian lenong? Berikut liputannya. Adek-adek, sekarang Cingmin mau jadi kodok, denger ya. Banyak yang menganggap lenong adalah hiburan yang ketinggalan zaman, bahkan terkesan norak. Hal itu menjadikan teater rakyat ini semakin kekurangan penonton, dan tak jarang masyarakat lebih memilih untuk menonton film di bioskop ketimbang menonton lenong. Lantas, jika sudah seperti ini, bagaimana usaha pemerintah untuk melestarikan kesenian lenong di era globalisasi sekarang ini? Peran pemerintah adalah memberikan fasilitator, baik berupa sarana fisik maupun keseniannya, ya, dan memberikan motivator lah. Jangka panjang itu tentunya kita juga punya ini, jangka panjang itu kita punya program namanya Grand
grand program ya, untuk kita bisa meningkatkan kesenian, khususnya kesenian Betawi, sehingga kesenian Betawi itu harus eksis lah. Bagi para pemain lenong sendiri, mereka sangat berharap pemerintah dapat memberikan apresiasi lebih terhadap kesenian lenong. Nah itu kembali lagi ke, jadi saya sebagai istilahnya peseni Betawi, saya mohon pada pemerintah ya tolong dibantu untuk seniman-seniman Betawi dari tingkat kampung diangkat. Ya kan jangan yang udah di kota aja yang terkenal, dia kan yang udah terkenal, yang di kampung kan banyak bibit-bibit Betawi. Ya gitu. Istilahnya bibit Betawi ini harus bergenerasi seperti band-band anak muda. Dengan tumbuhnya Jakarta yang semakin padat dan membawa serta adat istiadat dan tradisi budaya luar Jakarta, lenong yang sebenarnya berangsur-angsur menjadi luntur karena dari masa ke masa masyarakat Betawi terus berkembang dengan perpaduan dari budaya-budaya lain. Namun bagi masyarakat Betawi melestarikan budaya yang ada sejak nenek moyang adalah suatu keharusan. Ada tempat di mana lenong bisa kita jumpai, salah satunya di perkampungan Betawi yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Kampung Setu Babakan. Setu Babakan adalah perkampungan Betawi yang dijadikan sebagai tempat cagar budaya sejak tahun 2004 oleh pemerintah DKI Jakarta. Pagelaran lenong selalu digelar setiap minggunya di Setu Babakan. Kalau dilihat dari jumlah seluruh permainan tradisional Betawi itu sangat banyak. Lenong, gambang, tanjido dan segala macam itu ada datanya. Sedangkan pelaku seni itu sendiri grupnya hampir lebih dari 150. Untuk lenong sekarang kisaran 40 unit, 40 pengelola, ya 40 grup. Yang suka main di sini hampir 140 karena kan kita bagi-bagi di rolling, beda-beda, ada yang main hari Sabtu, hari Minggu, ada juga yang pada saat kayak sekarang datang. Sang Bango. Lenong yang sering menampilkan pertunjukan di Setu Babakan antara lain adalah lenong dari Sanggar Sinar Pusaka. Sanggar yang sudah menjadi warisan turun-temurun menjadikan sanggar ini paham betul dengan kesenian lenong yang sudah ada sejak dulu. Walaupun peminat lenong tidak sebanyak dahulu, namun sanggar ini tetap bertahan sampai sekarang. Asik banget gitu, karena bisa berekspresif. Satu, yang kedua kita dilatih untuk bagaimana kita cekatan, bagaimana kita tanggap dalam setiap permasalahan. Karena di lenong itu kita kan kalau misalnya main lenong gitu ya mohon maaf, kita cuma dikasih plot jadi ini terciptanya itu selebihnya kan kita tuh kepekaan kita bermain, kepekaan kita terhadap lawan main, ya kan? Bagaimana saling jual belinya, nah, itu harus ada saatnya. Kalau nggak kan bisa jadi kalau kita jual kita beli X ini jual lagi sekolah ini kasih pasti ke sini, nah itu kan menimbulkan kelucuan harus dibangun. Munculnya para pendatang baru di kota Jakarta secara tidak langsung akan membawa kebudayaan-kebudayaan baru. Hal ini dapat mengakibatkan terkikisnya kebudayaan Betawi oleh kebudayaan tersebut, di mana tingkat kepedulian masyarakat Betawi sendiri terhadap kebudayaannya mulai berkurang. Untuk mencegah hal itu supaya tidak lebih parah, kita harus meningkatkan kepedulian masyarakat akan arti pentingnya kebudayaan. Hal ini pasti akan dapat melestarikan kebudayaan Betawi hingga ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ke depan. Kok nggak terasa udah 1 jam saya menemani Anda. Semoga liburan Anda dapat kita pengetahuan dan kita ikut melestarikan kesenian lenong. Kalau bukan itu, siapa lagi? Saya Sita Wardani pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya. Dadah! Kenapa lo pada ngoro? Mengkenye aye pada ngoro. Sang kodok kerak. Mengkenye aye pada ngoro. Sang kodok kerak bandel. Sang kodok sang kodok. Kenapa lo kerak.